Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Kaum muslimin, pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kembali kita dalam program acara Kisah Nabi dan Rasul. Pada episode kali lalu telah kita bahas tentang Nabi dan Rasul yang pertama, yakni Nabi Nuh alaihissalam. Beliau Nabi, juga beliau termasuk Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau adalah Rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan tentang sikap kaum Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada mereka, apakah sikap mereka? Apakah mereka menerima atau bahkan justru mereka memusuhi, mengejek, dan bahkan justru ingin membunuh Nabi Nuh alaihissalam? Kita akan tahu ya sebentar lagi. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Nuh, tatkala kedatangan Nabi Nuh untuk berdakwah di tengah-tengah mereka, mereka tidak menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka tidak rela meninggalkan patung-patung yang mereka sembah. Dan bahkan mereka melancarkan serangan demi serangan kepada Nabi Nuh alaihissalam, baik itu berupa cacian, makian, hinaan, bahkan mereka juga mengancam Nabi Nuh untuk dibunuh. Sikap mereka yang pertama adalah bahwasanya mereka menuduh Nabi Nuh alaihissalam termasuk orang yang tersesat. Allah Ta'ala menggambarkan tentang sikap kaumnya Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Quran. Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Umatnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh mengatakan, berkata segerombolan dari kaumnya Nabi Nuh, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami melihatmu ya Nuh berada di tengah kesesatan yang nyata. Inilah tuduhan, celaan yang dilontarkan kaumnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, celaan demi celaan ini tentunya juga dirasakan oleh nabi-nabi yang lainnya. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping mereka juga mencela Nabi Nuh, mereka juga ingin membunuh atau merajam Nabi Nuh alaihissalam. Rajam adalah hukuman dengan cara dipendam badannya hingga leher, kemudian dilempari batu hingga meninggal. Mereka mengatakan, qalu la in lam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Wahai Nuh, jika engkau tidak mengakhiri dakwahmu ini, maka engkau akan menjadi termasuk orang-orang yang akan dirajam. Inilah ancaman dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian juga kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka juga
mengatakan Nabi Nuh dengan tuduhan gila. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa qalu majnunun wasdujir. Mereka kaumnya Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, Nuh adalah orang gila, wasdujir, usirlah dia. Inilah beberapa sikap dari kaumnya Nabi Nuh tatkala Nabiullah Nuh alaihissalam berdakwah di tengah-tengah mereka. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selain 3 hal yang telah kita sebutkan tadi, ya, mereka juga mengejek Nabi Nuh alaihissalam tatkala beliau membuat kapal atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi al-mala' min qaumihi sakhiru min. Nuh alaihissalam membuat kapal. Dan setiap kali segerombolan dari kaumnya melewati dia, maka mereka pun mengejeknya. Kenapa kok kaumnya Nabi Nuh alaihissalam mengejek Nabi Nuh? Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengejek Nabi Nuh karena 2 hal. Yang pertama, mereka mengejek Nabi Nuh karena Nabi Nuh pertama dahulunya mengaku sebagai Nabi dan Rasul, kemudian berpindah profesi menjadi tukang kayu yang membuat kapal. Ini hal pertama yang membuat kaumnya Nabi Nuh mengejek Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang kedua, yang membuat mereka mengejek beliau adalah bahwasanya sebagaimana telah kita ketahui, orang kalau membuat kapal itu biasanya dibuat di tepi laut atau di pantai. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal di tengah daratan atau di tengah padang pasir. 2 hal inilah yang membuat kaumnya Nabi Nuh alaihissalam mengejek dan menghina Nabi Nuh alaihissalam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun sikap Nabi Nuh alaihissalam tatkala menghadapi cobaan dari kaumnya, tatkala menerima celaan, hinaan, bahkan ancaman dari kaumnya, dia tetap bersabar dan tetap melanjutkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap dalam kondisi seperti itu, bersabar dalam berdakwah hingga tibalah putusan Allah Subhanahu wa taala dan berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi kaumnya. Apakah kondisi tersebut dan apakah berita tersebut? Insyaallah kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keputusan kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam? Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Lan yu'mina min qaumika illa man qad aman." Wahai Nuh, sesungguhnya tidak akan ada yang beriman kepadamu lagi dari kaummu selain orang-orang yang telah beriman kepadamu. Jadi selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Ketika datang firman Allah Ta'ala ini, tidak akan ada lagi orang-orang yang akan beriman kepadamu ya Nuh. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mendengar firman dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada lagi orang yang akan beriman kepadanya dan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh alaihissalam pun akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berkata, "Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadharhum
yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Wahai Rabb, ya Allah, jika Engkau tetap tinggalkan mereka ya di atas muka bumi ini dari kalangan orang-orang kafir ya, memiliki tempat tinggal, innaka intadarhum yudillu ibadak. Sungguhnya ya, Engkau akan meninggalkan mereka ya untuk tetap menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajiran kaffara. Dan mereka juga tidak akan melahirkan keturunan yang datang setelahnya kecuali keturunan dari golongan orang-orang yang fajir. Orang-orang jahat, orang-orang buruk, dan orang-orang yang berbuat kekufuran. Ini adalah doa dari Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Tatkala Nabi Nuh ya melihat tidak ada lagi harapan di atas dakwahnya kepada kaumnya. Ya, kemudian ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada Nabi Nuh bahwasanya tidak ada lagi orang yang akan beriman kepadanya. Ya. Setelah berdakwah 990 tahun, maka akhirnya Nabi Nuh berdoa dengan doa tersebut. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa tanggapan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah taala akhirnya ya memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam ya untuk membuat kapal yang besar yang di dalamnya akan diisi oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya beserta juga dengan hewan-hewan dan burung-burung. Allah taala berfirman menanggapi doa Nabi Nuh alaihissalam, "Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina." Ya Nuh, buatlah bahtera, buatlah kapal dengan pengawasan dari kami dan dengan wahyu dari kami. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal. Dan tentunya kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bisa kita yakini bahwasanya orang yang pertama kali membuat kapal adalah Nabi Nuh alaihissalam ya, yang mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kapal Nabi Nuh ya, diceritakan dalam kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang berasal dari kitab-kitabnya ahli kitab ya, memiliki beberapa tahapan. Tahapan pertama, Nabi Nuh alaihissalam ya melakukan yakni menanam. Nabi Nuh alaihissalam menanam pohon, kemudian merawatnya, memberikannya pupuk, menyiraminya, merawatnya hingga sampai 40 tahun. Kemudian setelah pohon tersebut menjadi kuat dan layak untuk ditebang, layak untuk diambil kayunya, Nabi Nuh alaihissalam menebang pohon tersebut dan mengambil kayu-kayunya. Kemudian setelah itu, Nabi Nuh alaihissalam mulai membuat kapal ya, dengan mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala bagaimanakah cara membuat kapal. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ini tahapan pembuatan kapal Nabi Nuh ini ya disebutkan dalam kisah Israiliyat yang tertera dalam kitabnya ahli kitab. Lantas bagaimanakah sikap kita kepada kisah Israiliyat ini? Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya ya para ulama telah menjelaskan tentang sikap seorang muslim terhadap kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang bersumber dari kitabnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang pertama, apabila kisah tersebut sesuai dengan apa yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita menerimanya. Yang kedua, apabila kisah tersebut berlawanan dengan apa yang diceritakan Allah dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan Nabi dalam hadisnya, maka wajib kita tolak. Kemudian yang ketiga,
jika kisah Israiliyat ini tidak ada dalam Al-Quran ataupun Sunnah, maka ya boleh bagi kita untuk mengambil pelajaran dan menceritakan kisah tersebut dengan sikap tidak mengimani juga tidak mendustakan. Hal ini sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan. Hadithu an Bani Israel wala haraj. Ya. Atau kama qala Rasulullah SAW. Ceritakanlah kisah tentang Bani Israel atau kisah-kisah Israiliyat wala haraj, dan tidak ada celaan bagimu. Ya, dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda, la tusaddiqu ahlal kitabi wala tukadzibu. Janganlah engkau dustakan ya berita dari ahli kitab, dan juga jangan engkau benarkan. Inilah sikap bagi seorang muslim tatkala ya membaca dan mendapatkan kisah dari kitab-kitab mereka. Ya, jika kitab atau jika kisah tersebut terdapat dalam Al-Quran dan hadis, ya sesuai apa yang dikabarkan oleh Al-Quran dan hadis, maka kita percayai. Jika tidak ada atau bahkan bertentangan ya terhadap kisah yang diceritakan Allah dalam Al-Quran maupun dalam hadisnya, ya maka kita tolak. Dan jika tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, maka kita ya boleh membicarakannya, boleh menceritakannya tanpa membenarkan dan tanpa mendustakan. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut tentang kisah Nabi Nuh ini setelah jeda yang berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang pembuatan kapal Nabi Nuh alaihissalam. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dikisahkan dan diceritakan dalam kitab Fabihudahum Muqtadih bahwasanya kapal Nabi Nuh memiliki 3 tahapan atau 3 tingkat. Ya, tingkatan paling bawah diisi ya dengan hewan-hewan buas. Kemudian ya tingkatan kedua diisi ya dengan manusia, dan tingkatan paling atas diisi dengan burung-burung. Ini adalah tingkatan yang diceritakan dalam kitab Fabihudahum Muqtadih ya tentang ya jumlah tingkat yang ada pada kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ya Nabi Nuh alaihissalam telah selesai membuat kapal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah taala berfirman ya menceritakan tentang bagaimanakah cerita setelah itu. Ya, Allah taala berfirman, hatta idza jaa amruna wa farat tanur. Ya, qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang kisah Nabi Nuh ini, ya, hingga apabila telah datang perintah dari kami dan tanur ya mulai memancarkan air, ya qul nahmil fiha, ya kami katakan kepada Nuh, bawalah ke dalam kapal itu ya hewan ya berpasangan antara betina dan jantan. Begitu juga dengan ahlak, yakni keluargamu, illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali keluargamu yang telah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ketahui tidak semua keluarganya Nabi Nuh alaihissalam beriman kepada Nabi Nuh. Istrinya termasuk orang-orang yang berkhianat kepada Nabi Nuh. Dan di sana juga ada anaknya yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wa man aman, dan bawalah besertamu ya Nuh orang-orang yang telah beriman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil,
dan tidaklah ada orang yang mau beriman kepadanya kecuali sedikit saja. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga dalam kisah Israiliyat. Berapakah jumlah dari kaumnya Nabi Nuh yang beriman kepadanya? Disebutkan bahwasanya jumlah kaum Nabi Nuh yang beriman kepadanya antara 80 sampai 83. Sebagaimana yang disampaikan atau diceritakan dalam kisah-kisah Israiliyat. Tetapi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak apa kita tidak perlu mengetahui berapa jumlahnya, cukuplah bagi kita untuk mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an, bahwasanya jumlah orang-orang yang mau beriman kepada Nabi Nuh jumlahnya adalah sedikit. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, setelah Nabi Nuh alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan hewan-hewan secara berpasangan, keluarganya yang beriman kepadanya, kemudian juga orang yang beriman, Nabi Nuh kemudian menaiki kapal yang ia buat. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim." Dan berkatalah Nuh alaihissalam, naiklah kalian ke dalam kapal tersebut dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dan tatkala kita berlabuh. Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Kemudian mulailah kapal tersebut berlayar dengan membawa segala apa yang telah dimasukkan Nabi Nuh alaihissalam kepada dalam kapalnya. Mulailah kapal tersebut berlayar fi maujin kal jibal. Berlayar di atas ombak yang besarnya seperti pegunungan. Ini menunjukkan kepada kita kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya banjir bandang yang menelan seluruh permukaan bumi tatkala itu. Dikisahkan bahwasanya kapal Nabi Nuh berlayar di atas ombak yang besarnya seperti pegunungan. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyar kab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Dan ketika kapal tersebut telah berlabuh, Nabi Nuh melihat ada anaknya yang sedang berenang. Maka dia pun memanggil anaknya. Wa nada Nuhun ibnah. Nuh memanggil anaknya. Wa kana fi ma'zilin. Dan anaknya berada di tempat yang jauh. Ya bunai, wahai anakku, irkam ma'ana. Naiklah bersama kami di atas kapal ini. Wala takun ma'al kafirin. Dan janganlah kamu menjadi termasuk orang-orang yang berbuat kufur. Pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini anak Nabi Nuh yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Disebutkan dalam ahli kitab, disebutkan oleh ahli kitab dalam kitabnya Injil dan Taurat, bahwasanya nama anak Nabi Nuh alaihissalam ini adalah Kan'an. Tetapi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Fabihuda Muqtadih dijelaskan bahwasanya anak Nabi Nuh yang tenggelam ini, yang tidak mau beriman kepada bapaknya, dia bernama Yam. Yam atau Kan'an inilah anak Nabi Nuh yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala tatkala terjadi banjir bandang. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah Nabi Nuh memiliki anak-anak yang lain yang tidak ikut tenggelam bersama saudaranya ini? Insya Allah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengetahui siapa nama-nama mereka di episode yang akan datang, dan kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.